Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Makasih Engkau ya Allah ya Tuhan kami, Bapa di surga yang telah memperkenankan kami untuk menjalani kehidupan kami hari ini. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tolong kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan kepada kita dari kitab Injil Markus pasal 9 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Yesus dimuliakan dan murid-murid menyaksikannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa Yesus dimuliakan di atas gunung yang berubah rupa di depan mata murid-murid yang turut bersama-sama dengan Kristus. Apa yang disaksikan oleh murid-murid tentunya sesuatu hal yang luar biasa. Dan mereka beroleh kesempatan untuk menyaksikan bagaimana Yesus dimuliakan di dalam diri Yesus. Dan beroleh kesempatan untuk merasakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Peristiwa ini saudara-saudara di satu sisi tentunya adalah sangat menyukacitakan, membahagiakan. Betapa tidak saudara bahwa mereka sungguh merasakan kemuliaan Tuhan. Betapa tidak saudara bahwa mereka dapat menyaksikan sendiri Yesus dimuliakan di atas gunung. Karena itu sangat menyukacitakan mereka. Sehingga mereka pun dengan berkobar-kobar turun dari atas gunung itu untuk melanjutkan pelayanan bersama dengan Kristus, karena mereka telah melihat atau menyaksikan kemuliaan nama Tuhan. Tetapi di satu sisi saudara, peristiwa ini mengundang banyak pertanyaan. Secara khusus ketika Yesus berkata-kata tentang kebangkitan orang mati. Dan ditambah lagi saudara dengan nubuatan para nabi jauh sebelumnya bahwa Elia akan datang sebelum kedatangan Kristus, atau Elia akan mendahului kedatangan Kristus. Karena itu mereka bertanya-tanya apa maksud dan rencana Tuhan sesungguhnya di dalam dunia ini dan bagi orang-orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketidakmengertian atau ketidakpahaman murid-murid bahkan di tengah kebingungan mereka dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab adalah sebagai tanda atau sebagai bukti keterbatasan murid-murid itu untuk memahami maksud dan rencana Tuhan bagi penyelamatan dunia dan manusia, saudara. Sebagai tanda dan sebagai bukti bahwa mereka tidak dapat menyelami kemahakuasaan Allah yang datang untuk menyelamatkan dunia dan menyelamatkan manusia. Sekalipun telah dinubuatkan jauh sebelum peristiwa itu atau sebelum penyelamatan Allah itu. Tetapi mereka sangat terbatas untuk memahami maksud dan rencana Tuhan untuk menyelamatkan manusia dan dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karya keselamatan Kristus bagi dunia dan bagi manusia adalah sesuatu yang sangat luar biasa, yang tidak mampu untuk diselami oleh akal pikiran manusia, kecuali hanya dapat diimani saja, saudara. Akal pikiran manusia sangat terbatas dalam memahami Allah dan dalam memahami karya keselamatan Kristus.
Sekali lagi bahwa akal pikiran manusia sangat terbatas dan tidak mampu untuk menyelami dan memahami kemahakuasaan Allah dan karya keselamatan Kristus yang menyelamatkan dunia dan manusia itu. Dan hanya bisa diimani dan disaksikan, dirasakan oleh setiap orang yang percaya kepadanya tentang kasih Tuhan dan karya keselamatan Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di penghujung tahun 2020 ini pun banyak hal yang tak terselami oleh akal pikiran kita. Banyak hal yang tak terduga terjadi di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Banyak hal yang membingungkan dengan sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat diselami. Namun walau demikian saudara, tidak dapat dipungkiri adalah bahwa kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita. Kita dapat menyaksikan lewat mata iman kita bagaimana kasih Tuhan yang terus-menerus dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita dapat merasakan bagaimana dalam perjalanan kehidupan ini Yesus dimuliakan dalam perbuatannya, dalam tindakannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, oleh karena itu ketika kita akan menyambut Natal dan menyongsong tahun baru 2021, kita hanya dapat berpegang teguh pada perkataan firman Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan iman pengharapan kita di tengah berbagai kondisi kehidupan kita, di tengah berbagai kebingungan-kebingungan, di tengah berbagai masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kita hanya dapat berpegang teguh kepada perkataan Kristus, pada perkataan firman-Nya. Sehingga di tengah-tengah hidup kita, perjalanan hidup ini, baik dalam mengakhiri tahun 2020 ini maupun di dalam menyongsong tahun 2021, kita dapat merasakan dan menyaksikan kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Engkaulah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tak terselami. Kami boleh merasakan dan menyaksikan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan di tengah perjalanan kehidupan kami sepanjang tahun ini. Dan biarlah Engkau menyertai kami dan memberkati kami sepanjang kehidupan ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.